Salam alaihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Sebelum memulai tayangan khotbah, saya akan menyampaikan cek saja ya. Bapa yang tidak pernah jadi Allah. Ya, sejak zaman purbakala sampai kapanpun Bapa ini tidak pernah jadi Allah, tetapi oleh gereja-gereja di luar sana disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan sebagai Allah. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah sejak zaman purbakala, sekarang sampai selama-lamanya, justru dihina-dinakan, ya, di downgrade, diturunkan, cuman jadi anak, cuman jadi putra, ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja. Baik, saya akan membuat tema ini tulisannya Johnny Ong ya ini ya. Gini ya. Kristen punya juru selamat, Nasrani punya juru sembahyang. Kristen itu punya juru selamat, sedangkan Nasrani punya juru sembahyang. Baik Bapak Ibu Saudara, sekte Nasrani artinya sekte, artinya bidat, artinya sesat. Ini tertulis di Alkitab, saya tidak asal ngomong ya. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Ini tadinya diledek untuk Paulus. Kan Paulus itu dulu bagi orang Yahudi kan, dia itu sekte Nasrani gitu ya. Pokoknya orang Yahudi itu taunya Paulus itu ngejar-ngejar sekte Nasrani ya. Mau bunuhin sekte Nasrani. Nggak taunya Paulus malah jadi percaya Yesus ya. Tetap aja dibilang kamu sekte Nasrani. Sekte Nasrani di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5 ya, itu percaya bahwa Yesus itu abadi sebagai orang Nazaret. Matius 3 ayat 23, Yesus itu abadi sujud pada Bapa. Yohanes 17 ayat 1 sampai 9 misalnya. Yesus itu abadi diurapi Roh Kudus. Kisah 10 ayat 38. Jadi Kristus itu artinya yang diurapi itu bagi Nasrani ya. Kemudian mereka mengimani Yesus itu masih berwujud fisik di surga, rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong, malah masih punya titit juga. Tolong tanyakan itu tititnya buat apa gitu. Kan Yesus itu di surga kan kaki dan tubuhnya seperti tembaga membara. Kalau tititnya nanti untuk kawin sama bidadari, kasihan bidadari. Waduh, panas. Ya ini dibikin bahan ledekan aja ini ya. Nasrani mengimani Yesus juru selamat, tetapi perhatikan, juru selamat yang statusnya cuman anak, statusnya cuman putra. Jadi sebenarnya sekte Nasrani ini tidak punya juru selamat. Dia cuman punya juru sembahyang. Karena juru selamat itu apa? Mutlak harus Allah. Tidak mungkin juru selamat kok cuman anak, kok cuman putra, nggak mungkin itu. Nasrani menolak mentah-mentah bahwa juru selamat itu Allah. Allah kami tetap Bapa. Nah itu dia. Masalahnya di sini, pangkal masalahnya. Oke, Nasrani itu beranggotakan Katolik, Protestan. Semua tahu ya, Nasrani itu beranggotakan Katolik ya. Katolik itu terdiri dari Ortodok, kemudian Katolik Roma atau Katrom, Ortodok, Lutheran ya. Kalau Protestan itu terdiri dari gereja-gereja adat, kemudian karismatik, Pentakosta ya, dan sejenisnya itu.
Mari kita teliti lebih dalam. Nasrani cuman punya juru sembahyang. Juru sembahyang sekte Nasrani adalah pendeta dan romo. Jadi pendeta dan romo kamu itu cuman ngajarin sembahyang. Perhatikan baik-baik. Itu cuman ngajarin sembahyang. Itu cuman ngajarin sembahyang. Pendeta sama romo kamu cuman ngajarin sembahyang. Yang diajarkan para juru sembahyang adalah, perhatikan, ajaran mendirikan kebenaran sendiri. Bapa, Putra, Roh Kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa, ya, dalam perantaraan Putramu dan Roh Kudus. Ya. Jadi juru sembahyang ini mengajarkan mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3, yaitu mereka mendirikan kebenaran sendiri. Bentar ya, mana tadi? Kebenaran sendiri. Allah mereka 3 biji. Allah itu 3 pribadi tapi satu, ibarat punya 3 istri dalam satu rumah. Ajarannya liturgi gereja, bener Pak, memang bener. Ajarannya adat, betul Pak. Bahkan mistis, gitu. Jadi yang diajarkan para pendeta dan romo juru sembahyang itu cuman apa? Cuman mendirikan kebenaran sendiri, menolak kebenaran Allah. Yang diajarkan Allah 3 biji, yaitu 3 biji, 3 pribadi tapi satu, seperti punya 3 istri dalam satu rumah. Kemudian ajaran-ajaran gereja, liturgi gereja, ya, ajaran-ajaran adat, bahkan mistis. Makanya jangan heran di gereja banyak setan. Ajarannya mistis sih, ya. Ada tuh gereja yang paling banyak setannya itu, gereja Sikaralama Raba-Raba di. Ya, makin diraba makin terasa itu banyak setannya di situ. Mistis semua di situ, ya. Oke, sampai mana tadi ya? Oke. Mereka menyembah Allah yang tidak pernah ada, yaitu Bapa. Berkali-kali saya mengatakan Bapa sejak zaman purbakala sampai kapanpun tidak pernah disembah sebagai Allah. Perhatikan baik-baik. Bapa adalah, orang Yahudi memanggil Allah itu Bapa. Kalau orang Jawa memanggil Allah itu Gusti. Ada tempat lain yang memanggil Allah itu Pangeran. Ada tempat lain yang memanggil Allah itu Hyang. Tetapi Bapa, Gusti, Pangeran, Hyang tidak pernah disembah sebagai Allah. Yang disembah siapa? Tetap Allah. Jadi saya ingin mengatakan Bapa itu tidak pernah disembah sebagai Allah sejak zaman purbakala sampai kapanpun. Tetapi mohon maaf. Tetapi gereja-gereja Nasrani, yaitu Katolik dan Protestan, fakta loh, betul. Yang disembah siapa? Bapa. Ya. Yohanes 8 ayat 41, Bapa kami satu, yaitu Allah. Yang disembah Allah, bukan Bapa. Lalu oleh pendeta dan romo, ya, juru sembahyang ini dibalik. Mestinya kan Bapa kami satu, yaitu Allah, yang disembah itu Allah. Dibalik, Allah kami satu, yaitu Bapa, yang disembah Bapa. Juru sembahyang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat itu. Yesus Kristus harus Allah. Ya, 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Bahkan Maria ibunya Yesus menyebut hal yang sama di dalam Lukas 1 ayat 49, Allah juru selamatku. Ya, tetapi semua ahli sembahyang, yaitu juru sembahyang, para pendeta dan para romo sekte Nasrani mengajarkan juru selamat itu menolak kalau Yesus itu Allah, ditolak. Allah kami tetap Bapa. Bapa adalah yang tidak pernah ada disembah sebagai Allah. Jadi Bapa ini bukan Allah. Bapa ini Allah-alahan. Bapa ini Allah yang bukan-bukan. Ya.
Juru sembahyang menolak juru selamat Yesus Kristus sebab menolak Yesus sebagai satu-satunya Allah. Yang menolak Yesus juru selamat berarti menolak Yesus Allah, mustahil selamat. Sekte Nasrani yang cuma punya juru sembahyang mustahil diselamatkan. Clear? Jadi valid ya, Nasrani cuman punya juru sembahyang. Mari kita lihat Kristen. Nah, Kristen punya juru selamat, Yesus Kristus Allah ya. Sesuai Kisah 11 ayat 20 dan 26, Kristen itu harus percaya Yesus itu Tuhan. Otomatis kalau Yesus Tuhan, pasti Yesus Allah. Wahyu 1 ayat 8, Markus 12 ayat 29. Kalau Yesus Allah itu pasti Yesus Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Pasti Yesus satu-satunya yang duduk di tata surga. Wahyu 4 ayat 2 dan disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus itu juru selamat, Yesus Kristus itu Tuhan, Yesus Kristus itu Allah yang esa. Bagi Yesus Allah esa, bagi Yesus juru selamat, bagi Yesus Tuhan adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Makanya tadi saya bilang Yesus Kristus itu sebagai Allah sebelum segala abad. Dari sejak sebelum segala abad sampai sekarang sampai selama-lamanya. Beda dengan Bapa. Kalau Bapa ini tidak pernah jadi Allah dari zaman purbakala sampai sekarang. Lah Bapa yang tidak pernah jadi Allah, yang bukan Allah, malah disanjung-sanjung, ditinggikan, dimuliakan. Sementara Yesus yang jelas-jelas Allah dari sejak sebelum segala abad. Ini ayat Alkitab loh. Sampai selama-lamanya malah dinista-nista. Ngakunya punya juru selamat tapi menolak Yesus Allah. Iki piye? Waras ora kuwi? Ya. Kristen mengimani juru selamat harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, harus Yesus Kristus. Tidak ada juru selamat lain kok, Bapa itu enggak ada. Harus Yesus Kristus. Harus Tuhan. Harus abadi selamanya. Kristen pasti dijamin selamat oleh siapa? Oleh juru selamat Yesus Kristus. Sebab Kristen menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kristen menolak menyembah Bapa. Perhatikan baik-baik, Anda yang masih menyembah Bapa berarti bukan Kristen. Meskipun Anda mengklaim aku punya juru selamat, sebenarnya itu cuman juru sembahyang. Baru sadar ya, sekte Nasrani penyembah Allah 3 biji ternyata cuman punya juru sembahyang, yaitu para pendeta dan para romo yang menolak Yesus Kristus juru selamat yang harus Allah. Juru selamat yang harus Allah kamu tolak, ya berarti kamu cuma punya juru sembahyang. Ini valid Bapak Ibu, soalnya ini ayat Alkitab. Anda tidak akan pernah bisa bantah. Ya, kalau maki-maki ada, tapi kalau membantah, berani berdebat, ketemu sama HTD, nggak ada yang berani. Mau romo, mau pendeta, mau romo rambut bundet, mau romo jenggot, ya toh, berjenggot, ya toh, mau batuk nonong, ya toh, mau pendeta doktor, ya. Apapun, para pendeta, para romo juru sembahyang tidak akan bisa membantah ini. Sumbernya, kesalahannya cuma satu. Anda menolak Yesus Allah, itu aja salahnya. Anda mengklaim toh Yesus juru selamat, betul, tapi juru selamat itu harus Allah. Jadi tidak bisa juru selamatmu Yesus, Allahmu Bapa. Sementara Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Siapa yang pernah menyembah Bapa sebagai Allah? Ya. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Yohanes 8 ayat ayat 41. Bapa kami satu, yaitu Allah. Lalu Anda disuruh doakan, Bapa kami yang di surga. Siapakah Bapa kami yang di surga? Satu, betul? Iya ya Pak, Bapa kami satu. Sementara Anda di setiap hari melaksanakan Bapa kami yang di surga. Anda sadar nggak? Bapa kami itu harus satu, Allah. Bapa kami satu, yaitu Allah.
Jadi Bapa kami yang di surga itu artinya Allah yang satu, Allah yang esa. Ngerti nggak? Anda yang masih doa Bapa kami yang di surga, tak kasih tahu. Bapa kami itu menurut Yohanes 8 ayat 41 adalah Allah. Ya, ya Allah yang esa, yaitu Allah kami satu, bukan Allah kami tiga tapi satu, enggak. Ya, Bapa kami satu, yaitu Allah. Jadi Allah itu satu, bukan Tritunggal. Ya, punya 3 istri dalam satu rumah, bukan kayak gitu. Anda para pendeta dan para romo, Anda mengingkari kebenaran. Ayo, siapa bisa bantah? HTD ada nomor teleponnya. Ada yang berani? Ini demi kebenaran loh Pak, ya. Saya berkali-kali mengatakan para pendeta, para romo, dosamu sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Wahyu 15 ayat, cari deh ayat 4 apa ayat 5 itu ya. Dosamu sudah bertimbun-timbun sampai, bayangkan. Setiap hari yang kamu lakukan adalah khotbah tentang penyesatan. Kamu tolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Tiap hari. Jadi benar Wahyu 15 ayat, kalau nggak ayat 4 ayat 5 itu, dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit dan aku tetap mengingat dosamu. Ya para pendeta, para romo, demi kemurahan Allah, kalian ini saya kan sangat mengasihi kalian para pendeta, para romo yang sudah berjuang sekian lama. Ya tidak pernah ada demi nama Bapa lah kok kamu lakukan. Ya, emangnya jemaat nggak ngerti apa? Jemaat yang ngerti, lihat Google, lihat YouTube-nya Pendeta HTD. Tidak pernah ada ya juru selamat kok cuman putra. Kami berdoa kepada Allah Bapa melalui perantara juru selamat putramu. Sadar nggak Pak Pendeta, para romo, kamu mangap mulutmu itu penyesatan. Sadar nggak? Para jemaat sadar nggak ketika pendetamu, romo kamu ngomong bahwa aku berdoa kepada Allah, kepada Bapa melalui perantara juru selamat yaitu putramu. Sadar nggak? Itu hujat kuadrat, tak kasih tahu. Ya, Allah tidak pernah ada Bapa disembah sebagai Allah. Ya, clear? Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulangi lagi, cek saja Bapa yang tidak pernah jadi Allah dari sejak zaman purbakala sampai kapanpun. Bapa ini tidak pernah sebagai Allah, justru disembah dan ditinggalkan oleh para pendeta, para romo yang tergabung di dalam sekte Nasrani, bidat Nasrani, sesat Nasrani. Ini ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah ya. Disanjung-sanjung, ditinggikan, dimuliakan. Sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah malah dihina, dinista. Direndahkan, cuman jadi putra, cuman jadi anak, ya, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya, amin.